I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramadan dengan NIM 220 60 133 dari Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang statistika untuk ekonomi dan keuangan modern di edisi 3 buku 1. Dan di outline ini saya akan jelaskan tentang bagian 1 statistik deskriptif, yaitu di bagian distribusi frekuensi, penyajian data dengan grafik, dan penyajian data dengan MS Excel. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Definisinya ini adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Yang kedua, setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Langkah-langkah distribusi frekuensi yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mengurutkan data dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu membuat kategori kelas, yaitu contohnya jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana 2K lebih besar daripada N, di mana K jumlah kelas garing N sama dengan jumlah data. Yang keempat adalah membuat interval kelas. Interval kelas sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah atau jumlah kelas. Yang kelima adalah melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelasnya. Di sini saya ingin memberikan contoh distribusi frekuensi saham di BEI. Yang pertama, jumlah N sama dengan 22 dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. Yang kedua, jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,322 log 22 sama dengan 5,46 dibulatkan ke 5. Yang ketiga, interval kelas sama dengan buka kurung 114 kurang 77 tutup kurung atau 5 sama dengan 7,4. Dan di sini saya akan memasukkan ke dalam tabel, menjelaskan yang di tabel yaitu kelas pertama memiliki interval 77,0 dikurang 84,4 dan frekuensinya ada 3, jumlah frekuensinya adalah 3. Kelas kedua memiliki interval 84,5 kurang 91,9, memiliki frekuensi 4 dan memiliki jumlah frekuensi juga 4. Di kelas ketiga memiliki interval 92,0 kurang 99,4 dan memiliki frekuensi 7 dan jumlah frekuensinya juga 7. Di kelas keempat memiliki interval 99,5 kurang 106,9 dan memiliki frekuensi 4 dan jumlah frekuensinya juga 4. Di kelas kedua memiliki interval 107,0 kurang 114,4 dan memiliki frekuensi 4 dan jumlah frekuensinya juga 4. Di sini saya akan memberikan contoh juga tentang distribusi frekuensi relatif.
Definisinya, frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan kelas frekuensi totalnya. Kelas ke-1 memiliki interval 77,0 kurang 84,4. Memiliki jumlah frekuensi 3 dan memiliki jumlah frekuensi relatif 13,64. Keterangannya adalah 3 atau 22 kali 100%. Di kelas kedua memiliki interval 84,5 kurang 91,9, jumlah frekuensi 4 dan memiliki frekuensi relatif 18,18 dan keterangannya 4 atau 22 kali 100%. Di kelas ketiga memiliki interval 92,0 kurang 99,4, memiliki jumlah frekuensi 7 dan memiliki frekuensi relatif 31,82 dan keterangannya dalam kurung 7 atau 22 kali 100%. Di kelas keempat memiliki interval 99,5 kurang 106,9, memiliki frekuensi 4 dan frekuensi relatifnya 18,18. Keterangannya dalam kurung 4 atau 22 dikali di luar kurung 100%. Di kelas kelima memiliki interval 107,0 kurang 114,4 dan memiliki jumlah frekuensi 4 dan frekuensi relatifnya adalah 18,18. Keterangannya dalam kurung 4 atau 22 dikali 100%. Di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Definisinya, membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik grafik poligon, histogram atau GIF. Di sini memiliki beberapa istilah penting, yaitu batas kelas, garing nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Nilai tengah kelas itu nilai yang letaknya di tengah kelas. Selanjutnya, penyajian data lanjutan. Istilah-istilah pentingnya adalah nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas itu nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau kurang dari, atau menurun, atau lebih dari. Di sini saya akan menjelaskan contoh distribusi frekuensi di dalam tabel berikut. Kelas ke-1 memiliki interval 77,0 dikurang 84,4, memiliki frekuensi 3. Di kelas kedua memiliki interval 84,5 kurang 91,9, memiliki frekuensi 4. Di kelas ketiga memiliki interval 92,0 kurang 99,4, memiliki frekuensinya 7. Di kelas keempat memiliki interval 99,5 kurang 106,9 dan memiliki frekuensinya 4. Di kelas kelima memiliki interval 107,0 kurang 114,4 dan frekuensinya 4. Dan sini saya akan memberikan contoh juga penyajian data nilai tengah kelas.
Itu definisinya adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Saya akan menjelaskan contoh yang di dalam tabel tersebut. Di kelas pertama memiliki interval 77,0 dikurang 84,4. Nilai tengah kelasnya 80,7 dan keterangannya dalam kurung 77,0 tambah 84,4 luar kurung atau 2 sama dengan 80,7. Di kelas kedua memiliki interval 84,5 kurang 91,9 memiliki nilai tengah 88,2 dan keterangannya dalam kurung 84,5 tambah 91,9 di luar kurung atau 2 sama dengan 88,2. Di kelas ketiga memiliki interval 92,0 kurang 99,4 memiliki nilai tengah kelasnya yaitu 95,7 dan keterangannya dalam kurung 92,0 tambah 99,4 luar kurung sama atau 2 sama dengan 95,7. Di kelas keempat intervalnya 9,5 kurang 06,9 nilai tengah kelasnya 103,2. Di keterangannya ini dalam kurung 99,5 tambah 106,9 luar kurung atau 2 sama dengan 103,2. Di kelas kedua memiliki interval 107,0 kurang 114,4 dan nilai tengah kelas 110,7. Keterangan dalam kurung 107,0 tambah 114,4 luar kurung atau 2 sama dengan 110,7. Di sini saya akan menjelaskan penyajian data nilai tepi kelas. Definisi nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Contoh di tabel berikut. Kelas pertama memiliki interval 77,0 kurang 84,4. Ya, di sini saya akan melanjutkan contoh di dalam tabel tersebut. Di kelas pertama memiliki interval 77,0 dikurang 84,4 dan frekuensinya 3, nilai tepi kelas 76,95. Keterangannya dalam kurung 76,9 tambah 77,0 tutup kurung sama atau 2 sama dengan 76,95. Di kelas kedua memiliki interval 84,5 dikurang 91,9 dan memiliki frekuensi 4 dan nilai tepi kelasnya itu 84,45. Di keterangannya buka kurung 84,4 tambah 84,5 tutup kurung atau 2 sama dengan 84,45. Di kelas ketiga intervalnya itu 92,0 dikurang 99,4 dan frekuensinya 7 dan nilai tepi kelasnya yaitu 91,95. Keterangannya buka kurung 91,9 tambah 92,0 tutup kurung atau 2 sama dengan 91,95. Di kelas keempat memiliki interval
yaitu 99,5 dikurang 106,9. Frekuensinya 4 dan nilai tepi kelasnya yaitu 99,45. Di keterangannya, buka kurung 99,4 ditambah 99,5 tutup kurung atau 2 sama dengan 99,45. Di kelas kelima memiliki interval 107,0 dikurang 114,4 dan memiliki frekuensi 4. Nilai tepi kelasnya itu 106,95 dan 114,45. Di keterangannya, buka kurung 106,9 ditambah 107,0 atau 2 sama dengan 106,95. Dan selanjutnya, buka kurung 114,4 ditambah 114,5 tutup kurung atau 2 sama dengan 114,45. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data frekuensi kumulatif. Definisinya, penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat atau kurang dari atau menurun lebih dari. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh tabel berikut. Intervalnya yaitu 77,0 dikurang 84,4 dan frekuensinya 3. Tepi kelas 76,95, frekuensi kurang dari 0 tambah 0 sama dengan 0, frekuensi lebih dari 22 kurang 0 sama dengan 22. Di interval selanjutnya 84 kurang 0 kurang 91,9. Memiliki frekuensi 4, nilai tepi kelas 84,45 dan frekuensi kurang darinya yaitu 0 tambah 3 sama dengan 3. Dan frekuensi lebih darinya yaitu 22 dikurang 3 sama dengan 14. Di interval selanjutnya 92,0 dikurang 99,4 memiliki frekuensi 7 dan nilai tepi kelas itu 91,95. Frekuensi kurang darinya yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7 dan frekuensi lebih darinya 19 kurang 4 sama dengan 15. Di interval selanjutnya yaitu 99,5 dikurang 106 kurang 9 memiliki frekuensi 4, tepi kelas 99,45 dan frekuensi kurang dari 7 tambah 7 sama dengan 14. Frekuensi lebih darinya itu 15 kurang 7 sama dengan 8. Interval selanjutnya yaitu 107,0 dikurang 114,4. Frekuensinya itu 4, tepi kelas 106,95 dan 114,45. Frekuensi kurang darinya itu 14 tambah 4 sama dengan 18, 18 tambah 4 sama dengan 22. Dan frekuensi lebih darinya yaitu 8 kurang 4 sama dengan 4 dan 4 kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu penyajian data histogram. Definisinya grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Selanjutnya itu penyajian data poligon. Definisinya ini adalah grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas.
Sini saya akan menjelaskan di tabel berikut. Yang nilai tengah kelas 80,7, jumlah frekuensinya 3. Nilai tengah 88,2, jumlah frekuensi 4. Nilai tengah kelas 95,7, jumlah frekuensi 7. Nilai tengah kelas 103,2, jumlah frekuensinya 4. Dan nilai tengah kelas 110,7, jumlah frekuensinya itu 4. Selanjutnya, penyajian data kurva O'Give. Definisinya adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Ya, sekian materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.